Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dilindungi dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Sungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah merahmati hamba-hambanya. Maka dari itu marilah kita selalu dan terus menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir masih dalam bab yang berkaitan dengan adab-adab di dalam salam. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan adab ketika ada seseorang dari saudara kita yang bersin, yang dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, apa yang semestinya kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata pada bab yang ke-142, babu istihbabi tashmitil atisi idza hamidallaha ta'ala wa karahat tashmitihi idza lam yahmadillaha ta'ala wa bayan adabit tashmit wal upash wat tatha'ub. Yang artinya bahwa beliau akan mengupas atau membawakan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dianjurkannya seseorang untuk mengucapkan yarhamukallah kepada seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kita dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dimakruhkannya mengucapkan yarhamukallah terhadap orang yang bersin apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin. Dan juga disebutkan di sini bab tentang beberapa keterangan adab-adab bagi orang yang bersin atau orang yang mendengarkan saudaranya bersin, melihat saudaranya bersin. Demikian pula yang berkaitan dengan menguap. Jadi ketika seorang mengantuk, dia biasa menguap, membuka mulutnya. Apa yang semestinya dia lakukan? Nah, ini diantara adab-adab yang akan kita pelajari dalam kesempatan yang baik ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul upas. Upas. Sesungguhnya Allah menyukai, yakni terhadap orang yang bersin. Wa yakrahu at-tatha'ub. Dan Allah benci kepada yakni sifat atau mengantuk itu. Yakni menguap. Ya, salah seorang di antara kalian dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, yakni dia memuji Allah Ta'ala. Kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuk Allah. Maka merupakan hak bagi setiap muslim yang mendengar orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim, dia mengucapkan yarhamuk Allah. Merupakan hak bagi setiap muslim untuk mengucapkan yarhamuk Allah kepada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma at-tatha'ubu fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap itu, ya, yang menunjukkan ngantuknya seorang, kadang-kadang dengan bersuara, ya, dan bahwasanya menguap itu adalah dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya dia menolak semampunya. Dia menolak semampunya. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Karena sungguhnya salah seorang di antara kalian, kalau dia menguap, maka syaitan menertawakannya. Dia ditertawakan oleh syaitan. Apalagi orang yang menguap kadang-kadang sampai mengeluarkan suara. Ya, mengeluarkan suara didengar oleh yang lainnya. Nah, hadis yang baru kita simak bersama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Islam ini penuh dengan adab. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengenyampingkan tentang adab ini. Ya. Islam mengajarkan kita berbagai macam adab. Bahkan seorang ketika dia di WC, di kamar mandi, dia buang air, itu cara duduknya pun sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Ya, dari permasalahan yang terpenting, terbesar, yaitu akidah, sampai kepada permasalahan yang terkecil, semua telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita masuk dalam Islam ini secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Ya. Jangan memilah-milih. Kadang-kadang ada manusia seperti itu. Ya, memilih yang sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Yang menguntungkan hawa nafsunya diambil. Dijadikan pegangan. Dan didakwakan kepada manusia. Tetapi kalau hal yang akan memojokkannya, hal yang akan merugikannya,
hal yang akan menimpa dirinya, maka itu dia menghindar dari hal tersebut. Na'udzubillah. Ini artinya mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada orang yang lebih merugi daripada orang muslim yang mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kalau ada orang mengikuti hawa nafsu, segera bertobat. Minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakailah ilmu, pakailah akal yang sehat. Ya. Sehingga dia bisa melangkah dalam hidupnya ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mencintai, menyukai ya perbuatan atau bersin itu. Karena apa? Karena orang yang bersin dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan al-hubbu salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu al-utas." Sesungguhnya Allah menyukai, ya, Allah menyenangi al-utas, jadi orang yang bersin itu. Karena orang yang bersin dia memuji Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyukainya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-hub. Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil dan seterusnya. Dan Allah juga mempunyai sikap membenci. Yang mana disebut dalam hadis ini. Allah tidak menyukai menguap itu. Ya. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu nikmat ilmu. Dan kita wajib untuk beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberitahukan oleh Al-Quranul Karim dan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Orang mukmin wajib mengimaninya dan menetapkannya. Tetapi jangan dia membayangkan bagaimana Allah mencintai, bagaimana Allah membenci. Karena ini semua bukan di wilayah akalnya. Ini wilayah keimanan. Seorang wajib beriman. Ya. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah dan sifat-sifatnya. Tetapi kita beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang bersin itu supaya dia langsung membaca Alhamdulillah. Begitu selesai bersin, membaca Alhamdulillah. Dan diperdengarkan ketika mengucapkan Alhamdulillah, hendaknya diperdengarkan. Tapi tidak usah berteriak. Ya, tidak usah berteriak. Cukup dengan memperdengarkan suara kita ketika bersin, bahwa kita mengucapkan Alhamdulillah. Agar orang yang berada di sekeliling kita, yang mengetahui, yang mendengar ucapan kita Alhamdulillah, supaya dia mengucapkan Yarhamuk Allah. Yang mendoakan kita, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Alangkah indahnya seorang Islam ini. Seorang bersin mengucapkan Alhamdulillah, dia didoakan oleh saudaranya. Ya. Adab yang luar biasa. Adab yang sangat luhur. Akhlak yang sangat mulia. Yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Kemudian, apabila seorang
setelah mengucapkan yarhamukallah, maka nanti akan disebutkan orang yang mengucapkan alhamdulillah, yang menjawab orang yang mengatakan kepada dia yarhamukallah dan yahdikumullah wa yuslihu balakum, akan disebutkan dalam hadis yang berikut ini. Baik. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, apabila seorang mendengar saudaranya ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kata Nabi alaihi wasallam, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Merupakan hak, yakni kewajiban bagi setiap orang muslim yang mendengar orang itu mengatakan alhamdulillah ketika bersin, dia harus mengucapkan yarhamukallah. Ya, maka mengucapkan yarhamukallah ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu jangan kita gampangkan. Dan ini pun adalah suatu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan seorang yang dia melaksanakan adab-adab Nabi SAW, berarti dia telah menaati Allah dan Rasulnya. Menaati Allah dan Rasulnya. Dan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana syaitan berupaya menguasai seorang hamba. Ya. Ketika dia menguap. Subhanallah. Jadi syaitan ini tidak meninggalkan manusia, apalagi orang muslim, dalam sebuah keadaan. Ya. Dia berupaya untuk ikut andil dalam hal tersebut. Untuk melalaikan orang itu. Subhanallah. Makanya kita ini harus menyadari. Ya, tentang perbuatan kita, ucapan kita. Ya, bahwa ada syaitan yang selalu mengikuti kita, mengintai kita, dan ingin nimbrung dalam semua aktivitas kita. Makanya orang yang maksum, man asamahullah. Itu orang yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jal. Dan orang yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jal adalah orang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi syaitan berupaya. Syaitan masuk dalam semua bidang. Itu syaitan. Dalam setiap pekerjaan manusia. Dia berusaha untuk masuk. Untuk merusak. Entah merusak niatnya. Merusak perbuatannya. Ya. Atau mengambil bagian dari apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya ketika seorang makan atau minum, kalau dia tidak membaca bismillah, syaitan pun akan ikut makan dan minum. Kalau dia masuk rumah, tidak membaca bismillah, syaitan pun akan mengikuti masuk dalam rumahnya. Mendapatkan makanan dan tempat tidur di rumahnya. Maka jangan kita kemudian merasa diri kita ini selamat dari syaitan. Selamat dari hawa nafsu. Tidak. Tetap ada dalam diri manusia. Dan syaitan berupaya untuk menjerumuskan seorang hamba. Maka janganlah seorang itu mughtar. Jangan terperdaya, jangan tertipu. Dengan amal, dengan ilmu, dengan dakwah yang kita miliki. Jangan. Wallahi jangan. Syaitan akan masuk dari situ. Kalau kita terperdaya. Ini yang harus seorang itu selalu mewaspadainya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang menguap, itu syaitan juga datang pada orang itu. Dia tertawa melihat orang itu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimana tertawa syaitan? Bagaimana perbuatan syaitan? Yang dia adalah bagian dari golongan jin. Kita tidak mengetahui. Tapi Rasulullah SAW memberitahukan
bahwa idza tasya'aba, kalau seorang di antara kalian menguap, dhahika minhu syaitan, maka dia ditertawakan oleh syaitan. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana syaitan tertawa, wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Tapi kita wajib beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, ya, apalagi penuntut ilmu, apalagi duat ilallah, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya, supaya lebih mewaspadai dari syaitan yang ingin merusak niatnya, merusak perilakunya, merusak akhlaknya, merusak akidahnya, ya, meminta supaya dipuji oleh manusia, meminta supaya dihormati oleh manusia, supaya dihargai oleh manusia. Hati-hati. Syaitan punya peran dalam masalah ini. Maka jangan kita tertipu. Jangan kita terperdaya. Selalu ta'awud. Minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Dari bisikan syaitan. Ini yang seorang seyogianya berupaya untuk mengingat dalam hal ini. Kemudian hadis ini juga tentu mengajarkan pada kita tentang adab ketika seorang menguap, hendaknya dia berupaya untuk menolak, dan tadi menutup mulutnya, ya, atau menahannya. Jangan malah dia itu bersuara, wah, menguap sambil bersuara. Dan itu ada orang-orang seperti itu ada. Ya mungkin karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya. Nah, syaitan tertawa ketika melihat orang yang demikian. Maka jangan kita ini menertawakan syaitan. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Ada di antara perbuatan kita, ya, di antara perilaku kita, yang kita ini membuat syaitan tertawa dan senang. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu perbaikilah niat-niat kita, perbaiki amal perbuatan kita, dan selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia biasa, tidak maksum. Jangan merasa diri kita terpelihara, terjaga dari kesalahan, terjaga dari hasad dan dengki, terjaga dari kesombongan. Jangan, ya. Namanya manusia ada sifat-sifat itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih menukil sebuah perkataan. Kana yuqal fi kulli jasad hasad. Ya, kata beliau, dahulu diucapkan bahwa pada setiap jasad ada hasadnya, ada dengkinya. Tetapi orang yang mulia, dia tidak menampakkannya, dia menyembunyikannya. Karena dia tahu bahwa sifatnya sifat yang jelek, sifatnya sifat yang buruk, maka dia tidak menampakkannya. Tapi seorang yang laim, yang tercela, yang tidak punya perangai, dia akan menampakkan hasadnya. Ya, naudzubillah. Allah, kita berlindung pada Allah Ta'ala dari sifat ini. Makanya salah satu surat dalam Al-Quranul Karim, pada ayatnya Allah menyuruh kita untuk berlindung pada Allah. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan, keburukan orang yang hasad kalau dia hasad. Allah na'udzubillah. Sifat ini sifat jelek. Ya. Bisa memporak-poranda amal seseorang. Bisa merusak niat seseorang. Karena apa? Ya hasad ini. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Di surat tadi, di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan sifat-sifat buruk lainnya yang memang disukai oleh syaitan dan dibenci oleh orang-orang yang memiliki iman dalam diri mereka. Dan istiqamah dan iman kepada Allah Ta'ala. A'adzana Allah min kulli syarrin wa su'.
Semoga Allah melindungi kita dari semua sifat keburukan dan kejelekan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian dia bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya atau temannya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan kalau saudaranya mengucapkan yarhamukallah, maka falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maka hendaknya dia mengucapkan, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah, luar biasa. Doa antara dua orang yang bersaudara. Ya. Saudara seiman. Meskipun orang ini kita tidak tahu, kita tidak kenal, tapi dia seorang muslim. Ketika dia mengatakan, ketika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, kita mendengar, maka kita mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia membalas lagi dan mendoakan. Dan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu dan memperbaiki keadaanmu, memperbaiki hatimu. Alangkah indahnya Islam ini. Alangkah indahnya Islam. Dengan akhlaknya, perangainya, doanya antara sama muslim. Ya. Maka kita patut bersyukur. Diberi ilmu oleh Allah. Dan kita mengenal dakwah sunnah. Dakwah tauhid. Tapi ayo wujudkan tauhid dan sunnah itu dalam diri kita. Dalam perilaku kita. Dalam ucapan kita. Yang dipraktekkan. Tidak hanya ucapan. Kalau hanya ucapan bisa jadi bumerang. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu hanya bisa ucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian, kemurkaan di sisi Allah. Ya. Kalau kamu mengucapkan apa yang tidak kamu kerjakan. Besar kebencian Allah kepada orang yang berbicara tapi tidak diamalkan pembicaraan. Ilmunya banyak, Masya Allah, tapi perbuatannya sifir, 0, kosong. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada umat beliau semua kebaikan sudah disampaikan. Dan semua hal yang buruk yang menjerumuskan mereka dalam neraka juga sudah disampaikan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Khalq alaihi salatu wassalam. Beliau mengajarkan kepada kita cara atau adab di dalam bersin. Dan adab orang yang mendengarkan orang yang bersin. Di sini ada sebuah doa. Doa yang luar biasa. Meminta diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Diperbaiki keadaan seseorang. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang bersin,
Dan dia diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya bersin itu adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang karunia Allah kepada hamba-hambanya. Yang mana dengan bersin itu seorang bisa sehat. Ya. Virus-virusnya keluar misalnya. Ya, itu satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karunia Allah kepada hamba-hambanya. Pada orang-orang yang beriman. Pada mereka mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa ketika seorang mendoakan kita, ketika seorang bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya mengucapkan Yarhamukallah. Ini doa. Semoga Allah merahmati kamu. Maka orang yang didoakan itu juga segera membalas orang tersebut. Ya. Orang yang mendoakan dia langsung membalas. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Dan semoga Allah memperbaiki semua keadaanmu. Ya. Didoakan dengan doa yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa demikian indahnya Islam. Dengan berbagai adab yang diajarkan kepada kita. Ya. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Ala ni'matil imani wal Islam. Maka segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai terakhir. Atas nikmat iman dan Islam yang diberikan pada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqomah. Tetap di atas iman dan Islam. Sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Tetap di atas iman dan Islam. Dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu. Apabila salah seorang di antara kalian dia bersin lalu dia memuji Allah, yakni dan mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, maka ucapkanlah baginya yarhamukallah. Fa illam yahmadillaha fala tushammitu. Tetapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kalian tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ya. Jadi kalau kita mendengar orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, baru kita kemudian mengucapkan yarhamukallah. Tetapi kalau kita tidak mendengar, ya, atau dia tidak mengucapkan, maka kita tidak punya beban untuk mengucapkan yarhamukallah kepada orang tersebut. Di sini ya, menunjukkan bahwa memang membaca alhamdulillah ketika bersin adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengucapkan yarhamukallah juga perintah dari Nabi Sallam bagi orang yang mendengar seseorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah ibadah. Jadi adab yang diajarkan oleh Nabi Sallam ini bagian dari ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang menaati Nabi Sallam, menjalankannya, melakukannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berarti dia telah mengikuti akhlak beliau, adab beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang mukmin
dia tidak hanya berupaya ya, untuk mengikuti akidah Rasulullah, ibadah Rasulullah, tidak. Tapi lebih dari itu, ini tidak hanya itu. Demikian pula akhlaknya, perangainya, diikuti. Mengapa demikian? Karena An-Nabi SAW, beliau yang telah dijadikan contoh teladan bagi umat ini. Allah menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah dalam semua aspek kehidupan. Ya. Kita diperintahkan menjadikan beliau sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada, terdapat bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik, uswatun hasanah. Maka ketika Nabi SAW disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai uswah hasanah, kita ingin dekat dengan beliau, ikuti beliau. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, adabnya, muamalahnya, ikuti beliau. Jangan dipilah-pilih agama ini. Jangan memilah-milih agama ini sesuai hawa nafsu. Jangan. Bukankah Nabi SAW telah memberitahukan bahwa orang yang paling dicintai oleh beliau dan paling dekat dengan tempat beliau, majelis beliau di surga kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang mukmin harus mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai cita-cita yang luhur, yang tinggi, ingin bertemu dengan Nabi SAW, ingin dekat dengan beliau di hari kiamat kelak. Nah, ini yang kadang-kadang dilalaikan, yang kadang-kadang dilupakan. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pernah bersin ketika berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada salah seorang di antara dua orang yang bersin itu, beliau mengatakan pada salah satunya, yarhamukallah. Kepada yang salah satunya, yang satunya lagi, beliau tidak mengucapkan yarhamukallah. Faqala alladzi lam yushammithu. Maka orang yang dia tidak diucapkan yarhamukallah oleh Nabi SAW, dia bertanya, atosa fulanun fashammattahu. Yani ya Rasulullah, si fulan tadi bersin. Lalu engkau mengatakan padanya yarhamukallah. Wa atastu. Sedangkan aku bersin. Falam tushammitni. Namun engkau tidak mengatakan, mengucapkan padaku yarhamukallah. Faqal. Maka Nabi SAW bersabda, hadza hamidallaha wa innaka lam tahmadillah. Yang satu ini dia memuji Allah. Ketika dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Maka Nabi SAW mengucapkan yarhamukallah. Sedangkan kamu tidak. Kamu ketika bersin, kamu tidak mengatakan alhamdulillah. Ini penjelasan beliau kepada orang yang bertanya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin rahimani kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Anas ini yang memberikan kepada kita pelajaran bagaimana Rasulullah SAW ya mendidik dan mengajarkan ya, kepada
para sahabat beliau, kepada umat ini. Yang ketiga itu bertemu dan beliau adalah para sahabat beliau. Ini bagian dari mendidik. Supaya seorang itu menyadari. Maka beliau memperlakukan dan berbeda. Dan ini salah satu metode dalam mengajar. Yang juga seyogianya para muallim. Para murabbi. Orang-orang yang mengajar dan mendidik generasi kaum muslimin. Ada perilaku kadang-kadang berbeda. Dari seorang guru kepada salah seorang muridnya. Karena dia mempunyai apa yang dimilikinya. Artinya prestasi, atau dia mempunyai akhlak, atau dia taat, memiliki ketaatan yang lebih daripada yang lainnya. Maka kita boleh dalam hal ini memperlakukan dengan berbeda. Tetapi bukan mendolimi. Bukan mendolimi yang satunya tidak. Ya, tapi dalam rangka kita mendidik. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sikap beliau yang berbeda antara dua orang yang ada di majelis beliau. Ya. Bahwa beliau memberikan, ucapkan yarhamukallah, atau mendoakan orang yang mengucapkan alhamdulillah. Yang tidak, ya tidak. Dan beliau menjelaskan. Nah, maka dalam hadis ini banyak sekali pelajaran. Pertama, bagaimana hebatnya Ar-Rasul alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabat beliau. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang melaksanakan ilmu yang telah kita peroleh. Ya, yang mana dua orang murid ini, yang satu mengamalkan ilmunya, yang satu ya mungkin lupa. Ya. Sehingga Nabi SAW mendoakan yang satunya. Dan semua ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka yakni mendidik, mensyariatkan kepada umat beliau, kepada umat Nabi SAW. Sikap beliau alaihi salatu wassalam adalah salah satu cara dalam memperbaiki, dalam mengingatkan, dalam menasihati kepada orang yang lupa atau keliru. Ini metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang doanya Rasulullah SAW. Doa beliau ini doa yang luar biasa. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang tidak senang didoakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan pada orang ini, yarhamuk Allah. Semoga Allah merahmatimu. Maka beruntunglah orang yang dia mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau selalu mendoakan yang baik bagi umat beliau. Ini sebagai bukti cinta beliau kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang penjelasan yang seyogianya diberikan oleh seorang pendidik ketika ada sikap perilakunya yang berbeda terhadap dua orang muridnya. Hendaknya dia menjelaskannya. Sehingga juga memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Dan ini penting dalam dunia pendidikan. Tidak hanya masuk kelas, mengajarkan materi, Masya Allah, dalil mengalir dari mulut, dari lisan, Quran, hadis mengalir, ya. Tapi kurang membekas pada murid. Tidak hanya itu, guru memberikan pengaruh dan memberikan contoh kepada murid. Ini akan jauh lebih membekas daripada sekedar ngoceh, sekedar mengeluarkan dalil. Ya. Ini dalam dunia pendidikan. Metode qudwah itu sangat penting. Ya, metode qudwah, memberi contoh, ini sangat penting. Dan ini salah satu metode dalam Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla ketika akan memerintahkan kaum mukminin untuk memberikan salawat kepada Nabi SAW, Allah mengawali dan dirinya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau. Meskipun salawat Allah berbeda dengan salawat manusia kepada Nabi SAW. Salawatnya para malaikat kepada Nabi SAW juga tidak sama dengan salawat Allah kepada beliau. Dan tidak sama dengan salawatnya umat ini kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tapi intinya di sini, bahwa Allah memberikan contoh. Ya, mengawali. Ini namanya metode, ini qudwah. Dan ini sangat banyak dalilnya, baik dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, penting sekali bagi para pendidik, ya, para dai, para mubaligh, ya, yang mengajarkan umat untuk memberi contoh, ya, memberi contoh kepada al-mad'u yang didakwahkan. Ini akan lebih merasuk, akan lebih memberikan pengaruh kepada yang didakwai apabila seorang pendakwah dia memberikan contoh kepada yang didakwai. Seorang guru memberikan contoh kepada muridnya. Ini akan lebih besar dan dia terhindar dari ancaman kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terhindar dari ancaman tersebut. Murka Allah besar, kemurkaan besar di sisi Allah atau kebencian besar di sisi Allah kalau kalian berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi metode qudwah sangat penting di dalam kita mendidik generasi. Makanya murid itu tergantung gurunya. Kalau gurunya baik, insya Allah muridnya baik. Ya. Tapi kalau gurunya tidak memberikan sesuatu yang baik, memberikan contoh yang baik, maka jangan heran. Kalau punya murid, ya juga seperti itu. Yang tidak punya akhlak, tidak punya moral, karena memang tidak diberi contoh oleh gurunya. Makanya metode qudwah, contoh dan teladan, salah satu metode yang amat penting di dalam kita mendidik, yaitu generasi atau mendidik umat ini. Dalam mendakwai mereka kepada kebaikan. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan. Jadi seorang boleh bertanya kepada gurunya atau kepada seorang dai tentang sikap perilaku yang berbeda. Jadi dia boleh bertanya, sebagaimana sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ketika orang ini mengatakan bersin, ucapan alhamdulillah, kamu mengatakan padanya yarhamukallah. Tapi ketika aku kok tidak didoakan seperti itu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fih. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, beliau meletakkan tangannya, ya, atau pakaiannya atau bajunya, pakaiannya di atas mulutnya. Wa khafadha aw ghadda biha sautahu. Ya. Atau beliau menurunkan volume suaranya ketika bersin. Ya. Dengan tangan tersebut atau dengan baju tersebut. Ghadda biha sautahu. Jadi itu yang diberitahukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang sekarang ini kita mendapat petunjuk, pedoman ketika di saat corona ini, kalau bersin itu hendaknya seorang menutup mulutnya, hendaknya seorang atau menutup dengan tisu atau dengan masker misalnya. Ini sudah diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau sudah memberikan contoh. Dan ini menunjukkan kebenaran Islam. Memberikan kepada kita yakni penjelasan, penegasan akan kebenaran Islam dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam beliau membawa agama Allah ini. Semua sudah beliau ajarkan. Sudah diajarkan kepada umat beliau dan beliau memberi contoh kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Semoga Allah berikan balasan kepada beliau dan balasan terbaik dari apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang Allah berikan kepada para anbiya-Nya, para nabinya, para rasulnya. Semoga Allah berikan kepada Nabi SAW yang terbaik dari itu semuanya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita tatkala seorang itu bersin. Yaitu hendaknya dia menutup dengan tangannya, menutup mulutnya, atau dengan pakaiannya, ya, dengan bajunya. Di antara hikmah dari hadis ini, bahwa beliau Nabi SAW tidak mau mengganggu jadi orang yang berada di sekitarnya dengan bersin tersebut. Ya, dengan bersin tersebut. Dan sikap beliau dalam menutupi itu semuanya dalam rangka tidak menyakiti mereka atau mengganggu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, kana al-yahudu yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fayaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi hadis ini kata Abu Musa al-Asy'ari, dahulu orang-orang Yahudi yang datang menemui Nabi SAW, mereka itu bersin di sekitar Nabi SAW. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan adalah supaya beliau mengucapkan kepada mereka, yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Itu yang mereka harapkan. Yang diharapkan oleh orang-orang Yahud dari Nabi SAW. Tapi beliau tidak mengucapkan itu. Namun apa yang beliau ucapkan? Fayaqul, beliau mengucapkan, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kalian dan memperbaiki hati-hati kalian. Subhanallah. Ini pun doa. Ini pun doa kepada orang yang bukan muslim. Artinya mendoakan mereka semoga diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Maka misalnya ada seorang anak, ayahnya atau ibunya atau kedua-duanya belum memeluk Islam. Dan dia sudah memeluk Islam, anak ini. Maka dia boleh mendoakan. Bahkan dianjurkan dia mendoakan untuk kedua orang tuanya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka agar mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat dalam hadis ini bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memang manusia yang termulia dan manusia yang paling baik akhlaknya. Bagaimana perangai beliau walaupun bukan kepada seorang muslim. Ketika orang-orang itu mengharapkan dari beliau mengucapkan, yarhamuk Allah, semoga Allah merahmati kalian. Karena doa Nabi SAW doa yang dikabulkan. Tapi beliau paham. Beliau mengerti tentang hal ini. Gelagatnya Yahudi itu diketahui oleh beliau. Padahal mereka adalah orang-orang yang hasad, yang dengki kepada Nabi SAW. Tapi beliau tetap mendoakan mereka. Dengan doa petunjuk. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kalian. Dan memperbaiki hati-hati kalian. Atau keadaan kalian.
Balun bisa bermakna halun, bisa bermakna qalbun. Itu bal. Ya ini bisa hati, bisa keadaan. Karena apa? Memang awal mula dari perbaikan itu adalah ini. Hati. Kalau hati ini baik, insya Allah yang keluar dari lisan ini baik. Yang didengar oleh telinga ini akan baik. Yang dilihat oleh mata akan baik. Ya. Yang dikerjakan oleh tangan dan kaki akan baik. Kalau ini baik. Tetapi tatkala ini rusak, na'udzubillahi min dzalik, maka itu terpancar. Terpancar dari lisan dan terpancar dari seluruh anggota badan lain. Karena apa? Ininya rusak. Na'udzubillah. Allah, semoga hati kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Kalau hati ini baik, insya Allah akan baik perbuatan. Akan baik pikiran kita. Akan baik apa yang kita dengar. Akan baik apa yang kita lihat. Jadi kita menggunakan mata, telinga untuk kebaikan. Kalau hati ini baik. Tetapi kalau hati itu rusak, na'udzubillahi min dzalik, itu terpancar walaupun tidak ketahuan. Ya. Tapi ya, dari lisan ketahuan. Apa yang tersimpan dalam hati. Makanya orang mukmin harus selalu berupaya menjaga hati. Kadang-kadang syaitan datang. Dia berupaya untuk merusak hati kita. Supaya kita benci pada seorang muslim. Atau hasad pada seorang muslim. Atau murka pada seorang muslim. Ya. Itu syaitan. Itu diupayakan. Tapi seorang mukmin, apalagi yang berilmu, harus selalu di benaknya bahwa syaitan ingin berupaya untuk memecah belah di antara mereka, untuk merusak hubungan mereka sesama kaum mukminin, kaum muslimin. Maka hati-hati. Maka hati disesatkan oleh syaitan, padahal tahu betul. Dalam keadaan mempunyai ilmu, tapi disesatkan. Kalau orang tidak punya ilmu, itu tidak heran. Ketika dia mungkin menyimpang, karena memang dia tidak punya ilmu. Tapi kalau seorang punya ilmu, ya, maka dari itu kita harus selalu waspada, hati-hati dalam menjaga diri kita. Permulaan dari perbaikan adalah hati. Permulaan dari perbaikan diri kita adalah hati kita. Makanya Nabi SAW mengucapkan kalimat ini, yahdikumullah yusli balakum. Ini pun merupakan satu tuntunan dari beliau kepada kita. Misalnya ada orang bukan muslim yang bersin, ya, maka kita boleh mengucapkan yahdikumullah yusli balakum. Semoga Allah beri petunjuk pada kalian dan memperbaiki hati kalian. Yani untuk kalian mengikuti hidayah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir dari bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitana yadkhulu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila atau jika salah seorang di antara kalian menguap ngantuk, maka hendaknya dia memegang dengan mulutnya, dia memegang dengan tangannya, ya, dia menahan dengan tangannya yang diletakkan di atas mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan itu bisa masuk dari mulut seseorang. Ya, syaitan bisa masuk dari mulut seseorang ke dalam diri seseorang. Dan ini telah disebutkan juga oleh hadis Nabi SAW yang lainnya. Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dami. Syaitan mengalir dalam diri manusia ini
pada aliran-aliran darah. Nah, jangan seorang merasa dirinya luput dari syaitan. Bisa jadi syaitan telah menguasai dirinya. Maka hati-hati. Nah, sampai kita dimasuki oleh syaitan. Baik, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab ketika seorang menguap. Kalau seorang menguap, hendaknya dia menahan dengan mulutnya, menutup dengan mulutnya, menutup mulutnya dengan tangannya. Berupaya maksimal mungkin. Dia menahan ngantuknya itu, menguapnya dan menutup mulut. Kalau dibuka besar-besar sambil keluar suara, nah ini kesempatan bagi syaitan. Ini yang kami inginkan katanya. Syaitan bilang, ini peluang besar. Ayo masuk. Ya, masuk oleh syaitan. Dan seorang kalau sudah kemasukan syaitan, yang hak menjadi batil. Yang batil diperindah seakan-akan itu hak. Kalau sudah kemasukan syaitan, nah, maka hati-hati dari kemasukan syaitan. Ya'udzubillah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah hiasi diri kita ya dengan hiasan ilmu dan iman dan hiasan akhlak yang mulia. Akhirnya kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, maka mohon dimaafkan. Ya, itulah manusia. Kadang-kadang dia berbicara dengan satu pembicaraan yang mungkin kurang pantas untuk diucapkan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz jazakumullahu khairan atas materi bahasan nasihat yang telah disampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa di 5 atau 10 menit ke depan. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan untuk menelpon kami, tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan di pagi hari ini. Silakan, kami buka dari telepon terlebih dahulu. Silakan bagi yang sudah masuk. Baik, masih belum tersambung. Ada pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya ucapan doa yarhamukallah apakah juga diucapkan untuk mereka yang bersin sementara yang bersin tersebut adalah perempuan? Apakah diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Baik, hadis ini adalah hadis yang umum. Adab ini baik kepada seorang laki-laki maupun seorang wanita. Hanya saja bagi yang mengerti bahasa Arab, dia akan mengganti kata gantinya, ya, atau domirnya. Kalau wanita dia mengatakan alhamdulillah, maka kita mengucapkan kepada wanita itu yarhamukillah. Ya, yarhamukillah. Karena dia seorang wanita. Adapun mengucapkan iya, tetap diucapkan. Karena hadis ini hadis yang umum. Hadis ini adalah hadis yang umum, adab yang umum untuk semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustadz. Untuk selanjutnya kami akan coba sapa kembali dari penelpon. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu? Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume TV atau radionya Ibu, ada feedback Bu. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Dari hamba Allah. Hamba Allah. Iya Bu, silakan. Di Sulawesi. Silakan Bu, disampaikan pertanyaannya. Sekali lagi mohon maaf dikecilkan TV-nya, monitornya. Apakah ada sunnahnya jika selesai berdoa mengangkat? Qadarullah terputus pertanyaan telepon dari Ibu di Sulawesi tadi. Barangkali
maksud dari pertanyaan Ibu tadi adalah apakah ada tuntunan sunnahnya mengusap tangan, mengangkat tangan setelah berdoa barangkali Ustaz. Mungkin ada ulasan terhadap hal ini Ustaz, silahkan. Baik, pertanyaan beliau dari Sulawesi tadi terputus, tapi bisa ditangkap ya. Kira-kira insya Allah demikian yang akan ditanyakan tentang mengusap wajah ya, ketika atau bahkan ada sebagian orang mengusap tidak hanya wajahnya, tapi tangannya, ya, kemudian pahanya, lututnya, semua diusap. Perlu diketahui bahwa hadis tentang mengusap wajah ketika selesai berdoa, hadis adalah dhaif, hadis yang lemah. Jadi memang tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Maka tidak dianjurkan seorang mengusap wajahnya selesai dia berdoa. Itu jawaban kami. Ya, apalagi mengusap yang selainnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih, jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya terkait dengan mendoakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang diketahui sebagai tokoh dari tokoh-tokoh kelompok sesat. Bagaimanakah hukumnya? Apakah dibolehkan kita mengucapkan doa agar Allah memberikan ampunan dan rahmat kepadanya? Terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, tentang masalah ini, kita ada istilah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-wala wal bara. Ya. Selama orang itu muslim, ya, dan dia seorang muslim, tidak diketahui dia menyimpang dari jalan yang hak, ya, maka secara umum kita mendoakan orang muslim. Tetapi kalau seorang yang sudah kita tahu betul bahwa dia menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, ya, mempunyai akidah yang rusak dan merusak orang lain, ya, maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah, ya, kita tidak mengucapkan yarhamuhullah atau rahimahullah, tidak. Urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita secara umum, kaum muslimin secara umum kita doakan. Kalau itu bagi kaum muslimin. Tapi kalau seorang jelas menyimpang dari Quran dan Sunnah, mengatakan Al-Quran telah dirubah oleh para sahabat, mengatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, padahal Allah Taala telah menurunkan 13 ayat dalam surat An-Nur membersihkan beliau. Ya. Untuk apa didoakan? Yang mau didoakan apa orang ini? Jadi kita harus punya sikap yang tegas. Mati alhamdulillah. Sudah meninggal. Mudah-mudahan kita selamat dari kerusakan-kerusakan yang dibuatnya. Ini sikap wala dan bara seorang muslim pada saudaranya dan bara kepada orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selama itu muslim, kita tetap berwala sesuai dengan keislaman. Tetapi kalau jelas-jelas menyimpang, ya, maka kita pun harus bara dari penyimpangannya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih, jazakallahu khairan. Jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dan berikan kesempatan dari telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Mugi di Jogja. Ya. Silahkan Pak. Mohon maaf dikecilkan dulu volume TV-nya atau radionya barangkali karena ada feedback yang cukup mengganggu. Barangkali silahkan. Oke. Ustaz, saya mau tanya dan mau mohon nasihat. Jadi kalau saya datang sholat atau dengan kadang-kadang fokus itu setan itu penetrasinya gila-gilaan, luar biasa setan. Kadang-kadang dada saya itu sampai sesak karena mau menangkal itu penetrasi setan, bisikan-bisikan setan. Itu bagaimana caranya biar saya itu bisa menghindari penetrasi setan seperti itu? Itu di hati kadang-kadang panas dan sakit. Iya. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Jogja. Silahkan Ustaz.
semoga Allah Subhanahu wa taala yakni segera menyembuhkan dan ini melindungi Bapak dari bisikan-bisikan syaitan yang luar biasa kepada seorang hamba. Yang terpenting dalam hal ini ya harus terus ada perlawanan kepada syaitan itu dengan Bapak selalu dan terus mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Yang sholat, membaca Al-Quranul Karim, membaca zikir pagi dan petang, kemudian menolak bisikan itu. Kalau ada bisikan-bisikan yang masuk dalam diri kita, ya, atau dalam diri Bapak, misalnya dia membisiki sesuatu, dan itu bertentangan dengan yang ingin dilakukan oleh Bapak, maka harus dilawan. Apalagi penanya tahu betul bahwa itu dari syaitan, dalam arti bisikan-bisikan yang jelek, bisikan-bisikan yang buruk. Maka segera misalnya berwudu, sholat 2 rakaat, berdoa pada Allah Ta'ala, ya. Kemudian membaca Ayatul Kursi, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Ya. Maka insya Allah dengan demikian, dia akan menjauhi seorang hamba. Kalau seorang selalu bersama Allah Ta'ala, selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla, membaca Al-Quranul Karim, dan tidak takut pada syaitan, maka syaitan yang akan takut kepada hamba tersebut. Ya. Jadi kita pun kadang-kadang tidak boleh mengikuti itu. Harus kita lawan. Ketika disuruh ke utara, kita ke selatan. Ketika kita disuruh membenci seseorang, kita berupaya untuk justru mendekati orang itu. Nah, jangan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Tapi selama Bapak ini masih, atau penanya masih selalu berzikir, banyak membaca, insya Allah itu ada baiknya. Ya, ada kebaikannya pada diri seorang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang antara zikir-zikir yang paling utama mendekatkan diri pada Allah Ta'ala adalah yang membaca Al-Quran. Dan alangkah baiknya kalau penanya membaca Al-Quran dan berupaya untuk memahami Al-Quran itu. Apa yang dibaca itu dipahami. Dan membaca terjemahannya misalnya. Sehingga tahu betul apa makna ayat-ayat itu. Itu akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Kalam Allah itu, kalau kita baca dan memahaminya dan ikhlas, ya, maka akan mendapatkan ketenangan dalam diri seorang hamba. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa saya dan banyak berzikir pada Allah Ta'ala, jiwanya akan tenang. Selebihnya pasrahkan pada Allah Ta'ala. Kemudian masalah sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan, jangan dilambat-lambatkan. Ya. Begitu azan, berangkat ke masjid, dan seterusnya. Terus istiqamah, insya Allah Ta'ala akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Wallahu Ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kemudian satu pertanyaan terakhir Ustadz, di kesempatan pagi ini. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menjelaskan tentang adanya sekelompok orang Yahudi yang sengaja bersin di dekat Rasulullah SAW dengan mengharapkan doa rahmat dari Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasul pun mengucapkan doa yahdikumullah atau doa hidayah bagi mereka. Yang jadi pertanyaannya, apakah doa yahdikumullah tersebut kita boleh amalkan di saat ada orang-orang non-muslim yang secara tidak sengaja bersin di dekat kita? Lalu bagaimanakah caranya? Apakah lirih saja suaranya ataukah dibolehkan untuk mengeraskan suara sampai mereka atau orang non-muslim tersebut mendengar apa yang kita ucapkan? Terima kasih atas nasihat dan jawaban Al-Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, kalau dilihat dari teks hadis ini, memang orang-orang Yahudi itu ingin untuk mereka didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila seorang misalnya dia punya teman kerja di kantor atau dalam suatu perusahaan,
orang ini bukan muslim, dia ingin kebaikan bagi orang ini. Ya. Dia ingin kebaikan, semoga orang ini dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Maka tidak mengapa kalau dia tidak bisa berdakwah, mendakwai orang itu, ketika orang itu bersin, dari keumuman hadis ini, ya boleh saja seorang mengatakan, yahdikumullah yusribalakum. Tapi apakah ya orang itu memahami apa yang dia ucapkan? Ya alangkah baiknya kalau misalnya dia ucapkan, kalau orang itu tanya, kamu tadi ucapan apa sih pada aku? Kita jelaskan, ya, aku mendoakan kamu supaya mendapat petunjuk, supaya mendapat hidayah. Ya. Ya, semoga Allah memperbaiki dirimu. Ini dalam hal yakni berinteraksi, bermuamalah dengan seorang teman kita mungkin, ya, teman kerja, ya, yang kita tahu orang ini ada kebaikan padanya, misalnya dia belum mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, maka secara umum, ya, kembali pada niat kita tadi, kalau niat kita untuk kebaikan insya Allah, maka apalagi dalam berdakwah ini, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada orang tersebut. Maka kembali pada innamal a'mal binniyat, niat kita apa di dalam mengamalkan tentang hadis ini. Kalau kita niat semoga orang ini dapat hidayah dari Allah Ta'ala, apalagi kalau kita jelaskan maknanya, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa juga ditanyakan pada ustadz-ustadz yang lainnya tentang masalah ini. Atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir. Barangkali ada penutup dan ikhtitam dari pertemuan kita di pagi hari ini. Kami persilahkan Ustadz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam apa yang telah kita bahas tadi, semoga kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, pada anak-anak kita tentang adab-adab yang mulia ini. Ini tentu yang menjadi harapan kita. Dan mari kita terus meningkatkan amal-amal ibadah kita pada Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi di saat wabah yang terus masih ada di tengah umat manusia. Kita terus meningkatkan ibadah kita pada Allah Ta'ala dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menghimbau kepada kaum muslimin, ya, satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu berkaitan dengan kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu di antara bulan-bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram selama setahun. Yang 3 bergandengan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini bergandeng. Sedangkan terpisah itu 1, yaitu bulan Rajab ini. Banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW tentang puasa di bulan Rajab atau keutamaan bulan Rajab. Maka perlu diketahui bahwasanya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai sebuah risalah tentang, ini tulisan tentang hadis-hadis di bulan Rajab ini, yang berkaitan dengan bulan Rajab. Beliau mengatakan, semua atau hadis itu dhaif. Ada 2 bagian. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Yang dhaif itu ada 11 hadis dhaif berkaitan dengan ibadah atau amalan di bulan Rajab. Kemudian yang 22 hadis itu adalah hadis yang palsu. Maka dari itu, orang yang terbiasa puasa pada bulan selain bulan Rajab, puasa Senin Kamis, silakan lanjutkan. Orang yang terbiasa puasa 3 hari setiap bulan, sama juga. Bulan ini lakukan seperti biasa. Tanggal 13, 14, 15. Atau mungkin ada yang berpuasa Daud, sehari berpuasa, sebenarnya tidak. Ya, maka lanjutkan. Ya, jadi intinya tidak ada hadis-hadis yang sahih, ya, menjelaskan secara rinci keutamaan atau amal-amal tertentu pada bulan ini. Ya, hanya saja ini adalah bulan haram. Ya, kita menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sebetulnya perbuatan dosa kapanpun kita menghindarinya. Tapi lebih ditekankan di saat bulan-bulan haram, salah satunya di bulan Rajab ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan membenarkan, membersihkan, memperbaiki
hati-hati dan niat-niat kita agar betul-betul ikhlas dalam beramal dan berbicara, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan kaum muslimin. Demikian kurang lebih saya mohon maaf dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwanuna, saudara kami ada di Jakarta dan di Isra Liman, Surabaya, dan dimanapun kaum muslimin berada yang mengikuti kajian ini, kami haturkan jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.